Sistem urinaria adalah bagian penting dari tubuh yang berfungsi membuang limbah melalui urin. Organ yang terlibat meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra yang bekerja sama untuk menyaring darah, membuang zat sisa, serta menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam mengatur tekanan darah, kadar kalsium, dan produksi sel darah merah. Urin yang kita keluarkan merupakan hasil dari proses penyaringan ginjal. Di dalamnya terdapat berbagai zat seperti urea, kreatinin, asam urat, ion elektrolit, yang diantaranya itu natrium, kalium, dan klorida, badan keton, hormon, serta zat toksik. Biasanya, volume urin yang dikeluarkan tubuh sekitar 1.200 sampai 1.500 mili per hari, tetapi ini juga bisa berubah tergantung pada suhu, asupan cairan, hormon, dan kondisi emosional seseorang. Warna urin juga bisa memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan seseorang. Urin berwarna kuning pucat hingga kuning terang menandakan hidrasi yang baik, sedangkan kuning pekat hingga kecoklatan bisa menjadi tanda dehidrasi atau masalah pada hati. Jika berwarna merah atau merah muda, bisa jadi ada darah dalam urin yang mungkin disebabkan oleh infeksi atau gangguan ginjal. Warna urin juga bisa dipengaruhi oleh makanan, obat-obatan, atau kondisi medis tertentu. Misalnya, warna oranye bisa muncul akibat konsumsi wortel atau obat-obat tertentu, sedangkan warna hijau atau biru seringkali disebabkan oleh pewarna makanan atau efek samping obat. Nah, warna urin juga berkaitan dengan panjang gelombang cahaya yang dipantulkan. Kuning pucat memiliki panjang gelombang sekitar 570 sampai 590 nanometer, sedangkan urin kuning, kuning tua atau oranye memiliki panjang gelombang 590 sampai dengan 620 nanometer yang bisa menjadi indikasi dehidrasi atau masalah hati. Urin merah atau pink dengan panjang gelombang 620 sampai 760 nanometer yang seringkali menunjukkan adanya darah. Sementara coklat dapat menandakan gangguan hati atau dehidrasi parah. Untuk mengukur warna urin secara lebih akurat, bisa digunakan alat seperti spektrofotometer yang digunakan untuk menganalisis intensitas cahaya yang diserap atau dipantulkan oleh urin. Selain itu juga, kita dapat menggunakan aplikasi bernama spektrometer untuk mengukur panjang gelombang dari warna urin. Nah, dalam praktikum kali ini kami melakukan uji glukosa pada urin yang diceknya itu menggunakan dengan uji Benedict. Nah, jadi dalam uji Benedict ini urin dicampur dengan larutan Benedict yang dipanaskan dan hasilnya itu bisa berbeda-beda. Yang pertama itu jika berwarna biru berarti tidak ada glukosa, jika berwarna hijau berarti kadar glukosanya kurang dari 0,5%, dan jika berwarna jingga kadar glukosanya itu 1-2%, dan jika berwarna merah kadar glukosanya itu lebih dari 2%. Nah, jika warnanya berubah menjadi merah, ini bisa menjadi tanda diabetes atau gangguan metabolisme lainnya. Nah, selanjutnya juga kita melakukan uji protein atau uji untuk mengecek adanya albumin pada urin. Nah, ini menggunakan uji Heller. Nah, prosesnya itu urin dituangkan perlahan ke dalam asam nitrat pekat. Nah, jika terbentuk cincin putih di antara dua cairan itu artinya itu urin mengandung protein atau albumin. Nah, ini itu bisa menjadi indikasi kerusakan ginjal atau infeksi saluran kemih atau efek samping dari obat tertentu. Nah, selanjutnya juga kita melakukan uji klorida. Nah, uji klorida ini bertujuan untuk mengukur kadar ion klorida dalam urin. Klorida adalah ion penting yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Dalam tes ini, urin dicampur dengan perak nitrat atau AgNO3 jika terbentuk endapan putih perak atau AgCl, itu menandakan adanya klorida dalam urin. Selanjutnya juga kita melakukan uji amonia yang digunakan untuk mendeteksi adanya amonia dalam urin. Nah, amonia ini sebenarnya merupakan produk sampingan dari metabolisme protein, tetapi tubuh biasanya mengubahnya menjadi urea agar lebih aman saat dikeluarkan. Kalau kadar amonia dalam urin terlalu tinggi, itu bisa menandakan gangguan ginjal atau hati yang menyebabkan tubuh kesulitan membuang zat sisa dengan baik. Nah, selanjutnya juga kita melakukan uji urea. Nah, uji urea ini dilakukan untuk membuktikan bahwa di dalam urin itu terdapat urea. Nah, urea ini merupakan hasil akhir dari pemecahan protein yang harus dikeluarkan oleh ginjal. Jika kadarnya terlalu tinggi, itu bisa menjadi tanda dehidrasi atau gangguan ginjal. Sedangkan jika terlalu rendah, bisa dikaitkan dengan gagal ginjal atau gangguan hati.
Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah kerja dari praktikum terhadap urin, di mana dalam praktikum ini kita melibatkan 5 uji. Yang pertama ada uji glukosa, uji albumin, uji klorida, uji amonia, dan juga keberadaan urea dalam urin. Yang pertama kita bahas adalah uji glukosa terhadap urin. Di mana dalam uji glukosa terhadap urin, alat yang kita butuhkan, yang pertama ada tabung reaksi sebanyak 6 buah, ada pipet, gelas ukur, bunsen, dan juga pencapit kayu. Selain itu, bahan yang kita butuhkan adalah urin dari masing-masing anggota kelompok yang urinnya akan kita ujikan, lalu ada larutan benedik. Langkah kerja yang pertama yaitu mendidihkan 3 ml larutan benedik dalam tabung reaksi, di mana sebelumnya 3 ml ini kita ambil menggunakan gelas ukur. Lalu yang kedua, tambahkan 8 tetes urin kepada larutan benedik dan diamkan selama 1-2 menit, kemudian biarkan sampai dingin. Setelah itu, kita amati perubahan warna yang terjadi terhadap urin. Apabila urinnya melakukan perubahan warna menjadi hijau, maka kadar glukosa yang terkandung dalam urin tersebut sebanyak 1%. Apabila perubahan warnanya menjadi kuning, maka kadar glukosanya menjadi 1,5%. Apabila perubahan warnanya menjadi orange, maka kadar glukosa dalam urin tersebut adalah 2%. Sedangkan apabila mengindikasikan warna menjadi merah, maka kandungan glukosa yang terkandung dalam urin tersebut sebanyak 5%. Selain itu, kita masuk ke langkah kerja pada uji albumin dalam urin, di mana dalam uji albumin, alat yang kita butuhkan yang pertama ada tabung reaksi dan juga pipet. Bahan yang kita butuhkan adalah urin dari masing-masing anggota kelompok dan juga asam nitrit pekat, di mana langkah kerjanya itu kita masukkan 2 ml asam nitrit ke dalam tabung reaksi. Lalu miringkan tabung reaksi tersebut, kemudian tetesi urin dengan mempergunakan pipet secara perlahan-lahan sehingga urin turun melalui sepanjang tabung. Apabila dalam urin mengandung albumin, maka akan terlihat adanya cincin berwarna putih yang terdapat pada daerah kontak antara asam nitrit dan juga urin. Lalu kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji klorida terhadap urin, di mana dalam praktikum uji klorida, alat yang kita butuhkan ada tabung reaksi, ada pipet, dan juga gelas ukur. Sedangkan bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada urin dari masing-masing anggota dan juga larutan AgNO3 10%. Di mana langkah kerja yang kita lakukan, yang pertama itu kita ambil 5 ml urin dari masing-masing anggota kelompok, lalu pindahkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, tetesi dengan larutan AgNO3 sebanyak 1-2 tetes. Kita bisa mengamati perubahan yang terjadi. Ketika adanya endapan putih, maka menunjukkan adanya klorida dalam urin tersebut. Lalu kita masuk ke uji yang keempat, yaitu uji amonia terhadap urin, di mana alat yang kita butuhkan, yang pertama ada tabung reaksi dan juga lampu spiritus dan gelas ukur. Lalu bahan yang kita gunakan adalah urin. Langkah kerja yang kita lakukan, yang pertama itu kita masukkan 1 ml urin dalam tabung reaksi. Setelah itu panaskan dengan lampu spiritus dan kita panaskan selama beberapa menit. Lalu kita cium bagaimana baunya setelah dipanaskan. Apabila larutan urea tersebut setelah dipanaskan terdapat bau pesing, maka urea tersebut mengandung zat amonia di dalamnya. Lalu, uji yang terakhir yaitu mendeteksi adanya urea dalam urin, di mana alat yang kita butuhkan yang pertama itu ada mikroskop, ada objek gelas, dan juga pipet, dan juga bahan yang kita butuhkan ada urin, asam oksalat, dan juga sodium hipobromid. Di mana langkah kerja yang kita lakukan, yang pertama itu kita teteskan beberapa tetes urin pada objek gelas, kemudian hadapkan pada cahaya matahari, biarkan sebagian dari urin tersebut menguap. Setelah itu tambahkan setetes larutan jenuh asam oksalat, kita amati dalam mikroskop adakah kristal urea oksalat yang terbentuk, lalu tambahkan beberapa tetes larutan sodium hipobromid, dan kemudian kita lihat dalam mikroskop adakah pemuaian nitrogen tampak akibat dekomposisi urea. Selanjutnya adalah uji glukosa dalam urin.
Uji ini bertujuan untuk memeriksa apakah pada urin terdapat kandungan glukosa atau tidak. Uji yang akan dilakukan ini menggunakan metode Benedict, di mana kita akan memanfaatkan glukosa sebagai preduksi. Prinsip kerjanya adalah glukosa yang ada dalam urin akan mereduksi atau memecah cuprisulfat menjadi cuprosulfat yang terlihat dengan adanya perubahan warna dari larutan Benedict. Jika urin tidak mengandung glukosa, hasil yang akan didapatkan setelah diuji akan berwarna biru. Jika mengandung glukosa, hasil yang akan didapatkan setelah diuji akan berwarna hijau, kuning, orange, ataupun merah. Nah, kandungan glukosa dalam urin yang normal adalah 0 hingga 15 mg per liter. Pada uji yang kami lakukan terhadap kelima anggota kelompok, terdapat satu urin yang menunjukkan hasil warna kehijauan namun tidak terlalu pekat. Warna hijau ini menunjukkan bahwa urin mengandung sedikit glukosa. Mengapa sih hal itu bisa terjadi? Glukosa yang keluar bersamaan dengan urin disebabkan oleh adanya fungsi ginjal yang kurang baik dan tingginya kadar glukosa dalam darah atau bisa disebut hiperglikemia. Sedangkan untuk keempat sisanya, setelah diuji, hasil yang terlihat berwarna biru pekat. Uji selanjutnya adalah uji albumin dalam urin. Uji ini bertujuan untuk memeriksa keberadaan albumin dalam urin. Albuminuria adalah kondisi di mana terdapat albumin dalam urin. Dan jika jumlahnya melebihi 30 mg per liter, hal ini bisa menjadi tanda adanya gangguan fungsi ginjal dan disfungsi endotel. Oleh karena itu, kontrol kadar gula darah sangat penting untuk mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut. Uji yang digunakan ini menggunakan metode Helter, di mana protein dalam urin akan didenaturasi oleh asam nitrat yang ditandai dengan munculnya cincin putih di antara kedua lapisan. Pada uji yang kami lakukan terhadap kelima anggota kelompok, tidak ditemukan satupun cincin putih pada tabung reaksi, yang menandakan bahwa dalam urin tidak terkandung albumin. Nah, selanjutnya ada uji klorida. Dari kelima sampel urin yang telah kami gunakan setelah urin tersebut dilakukan percobaan, nah dari kelima-limanya hasilnya menunjukkan di dalam urin tersebut terdapat endapan berwarna putih di bagian dasar tabung reaksi. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam urin terdapat adanya klorida. Nah, klorida yang terdapat di urin ini berasal dari garam atau natrium klorida yang ada pada makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari. Nah, klorida ini akan diserap oleh usus halus bersamaan dengan natrium dan air di sistem pencernaan. Tetapi, apabila terdapat sisa-sisa klorida yang tidak terserap atau kelebihan klorida, maka sisa klorida tersebut akan dibuang bersamaan dengan urin. Nah, selanjutnya, klorin di dalam tubuh manusia juga dapat berfungsi sebagai ion yang bermuatan negatif atau anion yang berperan untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan juga menjaga keseimbangan tekanan osmotik di dalam tubuh. Oleh karena itu, pada urin normal atau pada umumnya di dalam urin, klorin pasti akan selalu ada. Nah, ada pun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kadar klorin di dalam urin, diantaranya yang pertama, ada asupan garam dan cairan. Ketika seseorang kekurangan cairan, maka orang tersebut akan mengalami dehidrasi. Ketika seseorang dehidrasi, maka ekskresi klorin di dalam urin akan berkurang. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan elektrolit tubuhnya. Kemudian faktor yang kedua adalah fungsi ginjal. Ketika ginjal manusia berfungsi dengan normal dan juga sehat, maka ginjal akan selalu mengatur jumlah klorin yang keluar melalui urin. Tetapi ketika terdapat gangguan di dalam ginjal, maka kadar klorida yang terdapat di dalam urin dapat menurun atau bertambah sesuai dengan kondisi tubuhnya. Begitu pula dengan faktor pengaruh yang lain seperti faktor kesehatan maupun faktor pengaruh dari fungsi hormon. Kemudian ada pun reaksi kimia yang terjadi apabila uji tersebut positif terhadap praktikum kali ini, yaitu AgNO3 ditambah Cl- menjadi AgCl ditambah NO3-.
di mana AgNO3 ini merupakan larutan perak nitrat yang ditambahkan ke dalam urin yang mengandung klorida di dalamnya. Dan apabila kedua ion atau kedua larutan tersebut bereaksi, maka akan menimbulkan adanya reaksi baru, yaitu endapan putih perak klorida yang disimbolkan dengan rumus AgCl. Nah, dari kelima sampel urin yang sudah dilakukan percobaan, yaitu dipanaskan kemudian dibaui, kelima-limanya menghasilkan bau menyengat atau bau khas yang biasa kita kenal dengan bau pesing, atau nama lainnya adalah bau amonia. Nah, dari mana sih amonia ini? Amonia yang terdapat dalam urin berasal dari penguraian urea yang dilakukan oleh enzim urease. Nah, ketika urea yang terdapat dalam urin diuraikan, itu akan dipecah menjadi amonia dan juga karbon dioksida. Kemudian ketika urin tersebut dipanaskan, amonia yang ada di dalam urin akan menguap dan bercampur atau bereaksi dengan udara sekitar, sehingga tercium bau menyengat yang khas, yaitu bau amonia itu sendiri. Selanjutnya ada uji urea. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan, kami menemukan bahwa setiap urin yang kami uji mengandung urea. Namun, jumlah urea yang terlihat cukup beragam. Pada urin pertama, jumlah urea tampak sangat sedikit dan terpisah-pisah. Sementara itu, pada urin kedua, jumlah urea terlihat lebih banyak dibandingkan urin pertama dan tersebar secara merata. Pada urin ketiga, jumlah urea hampir sama seperti urin kedua, tetapi mengumpul pada suatu area. Variasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, asupan protein. Jika seseorang mengonsumsi protein dalam jumlah banyak, maka kadar urea dalam urin pun akan tinggi. Sebaliknya, jika konsumsi protein sedikit, kadar urea dalam urin akan lebih rendah. Faktor kedua adalah hidrasi. Jika seseorang terhidrasi dengan baik, urin akan lebih encer, sehingga konsentrasi urea akan lebih rendah. Sebaliknya, dehidrasi akan menyebabkan urin menjadi lebih pekat dan konsentrasi urea meningkat. Selain itu, kondisi lain seperti kesehatan dan fisiologis juga dapat mempengaruhi kadar urea dalam tubuh. Setelah melakukan pengamatan, kami meneteskan sodium hipobromit ke dalam urin. Namun, saat melakukan pengamatan tersebut, kami menyadari bahwa kami kurang berhati-hati saat meneteskan larutan sodium hipobromit, sehingga hanya terlihat urea yang hanyut. Meskipun demikian, terdapat satu urea yang menunjukkan perubahan saat diteteskan. Setelah menunggu beberapa saat, kami melihat bahwa urea pecah menjadi partikel yang lebih kecil, bahkan menghilang. Meskipun tidak terlihat terlalu jelas, perubahan ini dapat dibandingkan antara sebelum dan sesudah diteteskan. Perubahan ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah reaksi oksidasi, di mana sodium hipobromit bertindak sebagai agen oksidasi yang dapat memecah urea. Selain itu, selama reaksi, gas nitrogen dan gas-gas lain seperti karbon dioksida atau CO2 dapat terbentuk, sehingga kristal urea tampak menghilang atau larut. Dari tadi kan kita bahas tentang urea, tapi gimana sih proses urea itu dapat terbentuk? Urea terbentuk di dalam hati melalui proses yang dikenal sebagai siklus urea. Proses ini dimulai ketika amonia yang merupakan produk sisa dari pemecahan protein masuk ke dalam hati. Amonia kemudian bereaksi dengan ornitin dan karbon dioksida untuk membentuk citrulline. Lalu citrulline itu bereaksi dengan amonia yang tersisa untuk menghasilkan arginin. Arginin kemudian dipecah oleh enzim arginase menghasilkan urea, ornitin, dan air. Urea yang terbentuk akan dikeluarkan oleh ginjal melalui urin, sedangkan ornitin akan digunakan kembali dalam siklus. Setelah terbentuk, urea masuk ke dalam aliran darah dan diangkut menuju ginjal melalui sistem sirkulasi. Di dalam ginjal, urea disaring bersama dengan air dan zat sisa lainnya, membentuk urin. Proses ini melibatkan filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Urin yang mengandung urea kemudian disimpan di kandung kemih dan dikeluarkan melalui uretra saat buang air kecil. Dengan demikian, pengamatan ini menunjukkan pentingnya memahami proses pembentukan dan pengeluaran urea dalam tubuh, serta bagaimana faktor-faktor eksternal dapat mempengaruhi kadar urea dalam urin. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan,
uji glukosa dan albumin dalam urin menunjukkan pentingnya pemantauan kesehatan ginjal dan metabolisme tubuh. Dari 5 sampel yang diuji, 1 sampel menunjukkan adanya glukosa dalam jumlah sedikit, yang dapat mengindikasikan hiperglikemia atau gangguan fungsi ginjal. Sementara itu, tidak ditemukan albumin dalam urin yang menunjukkan bahwa tidak ada indikasi kerusakan ginjal pada sampel tersebut. Hal ini menekankan pentingnya kontrol kadar gula darah untuk mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut. Selanjutnya, uji klorida dan amonia memberikan wawasan tambahan tentang komposisi urin. Semua sampel urin menunjukkan adanya klorida yang berasal dari asupan garam dalam makanan sehari-hari. Kadar klorida dalam urin dapat dipengaruhi oleh hidrasi dan kesehatan ginjal. Selain itu, bau menyengat yang tercium saat urin dipanaskan mengindikasikan adanya amonia yang terbentuk dari penguraian urea oleh enzim urease. Proses ini menunjukkan bagaimana metabolisme protein berkontribusi pada komposisi urin. Terakhir, ada uji urea yang menunjukkan bahwa semua sampel urin mengandung urea dengan variasi jumlah yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh asupan protein dan tingkat hidrasi. Proses pembentukan urea di hati melalui siklus urea menjelaskan bagaimana urea dihasilkan dan dikeluarkan melalui ginjal. Secara keseluruhan, pengujian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kesehatan tubuh, serta bagaimana faktor-faktor eksternal dan internal dapat mempengaruhi komposisi urin. Pemahaman ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah komplikasi yang lebih serius.